Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok keempat yang akan membahas bahasan materi ketiga, yaitu tentang pendapat ulama tentang asuransi syariah. Yang akan dibahas oleh anggota kelompok yaitu ada Repa Anugrah, Lukman Fitra, Sinta Alfiani, Yayang Trismawati, dan Zidan Fatur Rahman. Oke, langsung saja kepada pembahasan yang pertama akan dibahas oleh saudara Lukman Fitra. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang pengertian asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Jadi asuransi syariah itu merupakan kegiatan tolong-menolong untuk menghadapi resiko dengan tabaru melalui perjanjian yang sesuai dengan syariat Islam. Oke, untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari Sinta Alfiani. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang selanjutnya yaitu pendapat ulama tentang asuransi. Di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi kerugian. Perbedaan ini dapat dimaklumi karena masalah asuransi merupakan ladang ijtihadiyah. Sebagaimana yang telah disinggung di muka, jika diringkas setidaknya ada 3 pendapat ulama tentang asuransi. Pendapat pertama, bahwa asuransi dalam segala aspek adalah haram seperti Syed Sabiq Abdullah Al-Qalqili, Muhammad Yusuf Qardawi, dan Muhammad Baqit Al-Mut'i. Adapun alasan-alasan mereka mengharamkan asuransi antara lain, pada dasarnya asuransi itu sama atau serupa dengan judi. Asuransi mengandung ketidakpastian, asuransi mengandung riba. Yang keempat, asuransi bersifat eksploitasi karena jika peserta tidak sanggup melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian, maka premi hangus atau hilang atau dikurangi secara tidak adil. Yang kelima, premi yang diterima oleh perusahaan diputar atau ditanam pada investasi yang mengandung bunga atau riba. Yang keenam, asuransi termasuk akad sarfi, artinya jual beli atau tukar menukar uang dengan tidak tunai. Yang selanjutnya, asuransi menjadikan hidup atau mati seseorang sebagai objek bisnis yang berarti mendahului takdir Allah. Pendapat pertama ini mengarah pada praktik asuransi konvensional yang mengandung goror, maisir, riba, dan menempatkan posisi peserta sebagai pihak yang terzalimi karena adanya loss premium. Kedua, pendapat yang membolehkan asuransi termasuk asuransi jiwa dalam praktiknya sekarang. Pendapat ini didukung oleh ulama seperti Abdul Wahab Kalab, Mustafa Ahmad Zarko, Muhammad Yusuf Musa, dan Abdurrahman Isa. Alasan mereka memperbolehkannya adalah, yang pertama, tidak ada teks dalam Al-Quran dan hadis yang melarang asuransi. Yang kedua, ada kesepakatan atau kerelaan kedua belah pihak. Yang ketiga, mengandung kepentingan umum, maslahah ammah. Sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan. Yang keempat, asuransi termasuk akad mudharabah, artinya akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis, pemilik modal, dan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar profit and loss sharing. Yang kelima, asuransi termasuk koperasi syirkah ta'awuniyah. Yang keenam, dikiaskan analogi dengan sistem pensiun. Pendapat kedua ini lebih menitik beratkan pada jenis asuransi sosial dan koperasi yang dikelola oleh pemerintah dan bertujuan bukan komersial, melainkan lebih pada kemaslahatan umat seperti taspen dan jasa raja. Untuk yang ketiga, pendapat bahwa asuransi bersifat subhat. Para ulama yang berpendapat seperti ini beralasan karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau menghalalkannya. Jika hukum asuransi dimasukkan dalam subhat, kita harus berhati-hati menghadapinya. Kita baru diperbolehkan menggunakan asuransi kalau dalam keadaan darurat dan sangat dibutuhkan. Untuk saat ini, setelah muncul asuransi syariah, tidak ada lagi istilah subhat.
Pendapat dari ketiga organisasi massa Islam Indonesia tersebut mengarah pada praktik asuransi syariah atau takaful, karena hanya asuransi syariah yang memiliki sistem operasional seperti yang disyaratkan oleh keputusan organisasi kemasyarakatan Islam di atas. Oke, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh saudari Reva. Pendapat ulama yang membolehkan asuransi. Yang pertama, Syekh Abdul Ar-Rahman Isa. Beliau adalah salah seorang guru besar Universitas Al-Azhar. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa asuransi merupakan praktik muamalat gaya baru yang belum dijumpai imam-imam terdahulu. Demikian juga para sahabat Nabi. Yang kedua, Profesor Dr. Muhammad Yusuf Musa, guru besar Universitas Kairo. Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bentuknya merupakan koperasi yang menguntungkan masyarakat. Yang ketiga, Syekh Abdul Wahab Khalaf, guru besar hukum Islam Universitas Kairo. Ia mengatakan bahwa asuransi itu boleh sebab termasuk akad mudharabah. Yang keempat, Profesor Dr. Muhammad Al-Bahi. Beliau merupakan wakil rektor Universitas Al-Azhar Mesir. Dalam kitabnya, ia berpendapat bahwa asuransi itu hukumnya halal karena beberapa sebab. Yang pertama, asuransi merupakan suatu usaha yang bersifat tolong-menolong. Yang kedua, asuransi mirip dengan akad mudharabah dan untuk mengembangkan harta benda. Yang ketiga, asuransi tidak mengandung unsur riba. Yang keempat, asuransi tidak mengandung tipu daya. Yang kelima, asuransi tidak mengurangi tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, asuransi suatu usaha untuk menjamin anggotanya yang jauh melarat karena suatu musibah. Dan yang terakhir, asuransi memperluas lapangan kerja baru. Yang kelima, Ustadz Bahjah Ahmad Hilmi. Beliau merupakan penasihat pengadilan tinggi Mesir. Ia mengatakan bahwa tujuan asuransi ialah meringankan dan memperlunak tekanan kerugian dan memelihara harta nasabah yang sekiranya ia menanggung sendiri kerugian itu. Betapa berat beban yang dipikulnya akibat hilangnya harta bendanya. Yang keenam, Syekh Muhammad Dasuki. Dalam kitabnya, ia mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya halal dikarenakan beberapa hal diantaranya adalah: yang pertama, asuransi sama dengan syirkah mudharabah. Yang kedua, asuransi sama dengan akad syirkah. Dan yang terakhir, asuransi sama dengan akad kafalah. 7. Syekh Muhammad Ahmad, sarjana dan pakar ekonomi Pakistan. Ia membolehkan asuransi jiwa dan asuransi konvensional lainnya dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, persetujuan asuransi tidak menghilangkan arti tawakal kepada Allah. Yang kedua, di dalam asuransi tidak ada pihak yang dirugikan dan merugikan. Dan yang terakhir, tujuan asuransi adalah kerjasama dan tolong-menolong. Yang kedelapan, Syekh Muhammad Al-Madni, seorang ulama yang cukup dikenal di Al-Azhar Kairo. Ia mengatakan bahwa asuransi itu hukumnya menurut syarak boleh, sebab premi atau iuran asuransi itu diinvestasikan dan bermanfaat untuk tolong-menolong. Demikian pula sahabat Al-Madni, Ustadz Ahmad Toha As-Sanusi, salah satu cendekiawan Al-Azhar Mesir, mengatakan hal yang sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan yang selanjutnya yaitu pendapat ulama yang mengharamkan. Adapun pendapat para ulama yang mengharamkan asuransi diantaranya adalah: yang pertama, pendapat Syekh Ibnu Abidin dari mazhab Hanafi. Orang pertama kali berbicara tentang asuransi di kalangan ahli fikih Islam adalah Muhammad Amin Ibnu Umar, yang terkenal dengan sebuah Ibnu Abidin ad-Dimashqi. Dia adalah tokoh ulama dari aliran Hanafiyah yang mempunyai banyak karya ilmiah yang terbesar di dunia Islam. Yang kedua, pendapat Syekh Muhammad Baqir Al-Muti' Mufhi Mesir. Ia berkata, telah datang surat tuan-tuan yang menyebutkan bahwa orang muslim menempatkan harta bendanya di bawah penjamin suatu perusahaan yang persero-perseronya terdiri dari orang-orang zimmi. Yang ketiga, pendapat Syekh Muhammad Al-Ghazali, ulama dan tokoh Haroki dari Mesir. Dalam kitabnya Islam dan Pokok-pokok Ajaran Sosialisme, ia menyatakan bahwa asuransi itu mengandung riba karena beberapa hal, diantaranya adalah:
Yang pertama, apabila waktu perjanjian telah habis, maka uang premi dikembalikan karena terjamin dengan disertai bunganya, dan ini adalah riba. Apabila jangka waktu yang tersebut di dalam polis belum habis dan perjanjian diputuskan, maka uang premi dikembalikan dengan dikurangi biaya-biaya administrasi. Yang selanjutnya, ganti kerugian yang diberikan kepada terjamin pada waktu terjadinya peristiwa yang disebutkan dalam polis juga tidak diterima oleh syariat, karena orang-orang yang menjalankan asuransi bukan syarikat di dalam untung dan rugi, sedangkan orang-orang lain ikut memberikan sahamnya dalam uang yang diberikan kepada terjamin. Yang selanjutnya, maskapai asuransi dalam kebanyakan usahanya menjalankan pekerjaan riba atau pinjaman berbunga dan lain. Yang selanjutnya, asuransi dengan arti ini merupakan salah satu alat untuk berbuat dosa. Banyak alasan uang dicari-cari guna mengorek keuntungan dengan mengharap keuntungan dengan mengharap datangnya peristiwa yang tiba-tiba. Yang selanjutnya adalah pendapat dari Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, ulama dan dai terkemuka di dunia Islam saat ini. Guru besar Universitas Qatar Al-Qaradawi dalam kitabnya Halal dan Haram dalam Islam mengatakan bahwa asuransi konvensional dalam praktiknya sekarang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang mencontohkan dalam asuransi kecelakaan, yaitu seorang anggota membayar sejumlah uang rupiah misalnya setiap tahun. Apabila ia bisa lolos dari kecelakaan, maka uang jaminan itu hangus, sedangkan si pemilik perusahaan akan menguasai sejumlah uang tersebut dan sedikit pun ia tidak mengembalikannya pada anggota asuransi tersebut. Tetapi bila terjadi suatu kecelakaan, maka perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah diperjanjikan bersama. Yang selanjutnya pendapat dari Syekh Abu Zahra, ulama fikih termasyhur dan banyak menulis karya ilmiah tentang hukum Islam. Guru besar Universitas Kairo, Mesir, Abu Zahra menyimpulkan bahwa asuransi sosial saling menolong adalah halal sebagai perkara alami yang perlu diadakan, sedangkan asuransi yang semata-mata bersifat komersial atau non-sosial hukumnya haram. Dalam banyak pembahasannya tentang asuransi yang berkesimpulan sebagai berikut. Asuransi yang bersifat perkumpulan dan tujuan sosial adalah halal hukumnya dan tidak ada syubhat di dalamnya. Tidak menyetujui akad-akad asuransi yang tidak bersifat perkumpulan dengan alasan ada syubhat dan gharar di dalamnya, sehingga gharar itu menjadi penyebab tidak sahnya semua akad. Ada riba di dalamnya karena adanya bunga yang diperhitungkan ini satu pihak, dan dari pihak lain ia memberikan sejumlah kecil uang lalu menerima lebih banyak jumlahnya. Tidak ada keadaan memaksa dalam bidang perekonomian yang mewajibkannya. Yang selanjutnya pendapat dari Muhammad Muslihuddin, guru besar hukum Islam Universitas London, dalam disertai doktrinnya berjudul Insurance and Islamic Law. Muslihuddin mengatakan bahwa kontrak asuransi konvensional ditolak oleh ulama atau kalangan cendekiawan muslim dengan sebagai alasan, sementara penyokong modernis Islam berkeras bahwa asuransi boleh menurut hukum Islam. Keberatan para ulama terutama adalah sebagai berikut. Asuransi merupakan kontrak penjudian. Terus asuransi adalah pertaruhan. Asuransi bersifat tidak pasti. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tentu. Karena pasti, asuransi tidak tahu berapa kali cicilannya akan dibayarkan sampai ia meninggal dunia. Yang selanjutnya pendapat Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili, ulama ahli fikih, guru besar Universitas Damaskus. Syariah akad asuransi bersama mutual juga merupakan akad pertukaran harta. Ia juga termasuk gharar sebagaimana gharar yang terjadi di kebanyakan akad pertukaran harta. Yang selanjutnya pendapat Dr. Husain Hamid Hasan, ulama dan cendekiawan muslim dari Universitas Al-Malik Abdul Aziz Mekah Al-Mukarramah, yang menulis salah satu buku yang sangat fundamental dengan hujah yang kuat tentang gharar, maisir, dan riba dalam asuransi. Nama bukunya adalah Asuransi dalam Hukum Islam secara garis besar. Hamid Hasan berkesimpulan sebagai berikut.
Yang pertama, akad asuransi adalah akad yang mengundang gharar. Yang selanjutnya, akad asuransi mengandung judi dan taruhan. Akad asuransi mengandung riba.